Selamat siang semuanya, perkenalkan, saya Tanika Nugroho dengan NIM 2007598, kelas 3B, jurusan Pendidikan Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil penelitian tentang analisis manajemen pembelajaran selama masa pandemi. Berikut adalah latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu, wabah pandemi COVID-19 merupakan bencana internasional yang mengguncang segala aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Dengan adanya wabah tersebut, otomatis tidak ada pertemuan tatap muka untuk menghindari penyebaran COVID-19, atau setidaknya diminimalisirnya pertemuan, di antaranya pertemuan guru dengan murid. Proses KBM mulanya diliburkan, tetapi seiring berjalannya waktu, sembari menunggu semua siswa mendapat vaksin COVID-19, maka diberlakukannya new normal. KBM harus tetap berjalan dengan memaksimalkan teknologi yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Menurut data yang dikeluarkan oleh UNESCO, bahwa kualitas guru Indonesia sebagai komponen kunci dalam pendidikan berada di urutan terakhir. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian, karena guru merupakan kunci sukses pendidikan yang ada di sekolah. Di masa pandemi ini, pembelajaran dihadapkan pada berbagai masalah. Untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh, sekolah dihadapkan pada kondisi teknologi dan jaringan internet yang terbatas, kemampuan guru mengajar dalam jaringan, serta ketersediaan ponsel pintar yang memadai untuk menjalankan aplikasi belajar. Maka dari itu, tujuan diadakannya penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui perencanaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, lalu yang kedua, untuk mengetahui hasil pembelajaran daring siswa di masa pandemi COVID-19, lalu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring di masa pandemi ini, lalu yang keempat, untuk mengetahui apakah pembelajaran daring berdampak baik atau tidak bagi siswa, lalu yang terakhir yaitu untuk mengetahui kinerja guru di masa pandemi ini. Adapun metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 226 Arca Manik Endah pada tanggal 4 Oktober 2021. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pernyataan orang yang diwawancara, kemudian direkam melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Narasumber dari wawancara tersebut adalah Kepala SDN 226 Arca Manik Endah. Berikut adalah foto saya bersama dengan kepala sekolahnya, yaitu Ibu Haji Enung Sadiah, SPD MPD. Baik, selanjutnya langsung ke hasil penelitian ya. Di sini saya akan membahas 6 poin yaitu yang pertama ada perencanaan pembelajaran, lalu yang kedua ada penugasan guru dan staf, lalu yang ketiga ada motivasi guru, siswa, dan orang tua, lalu yang keempat adalah penyediaan sarana dan prasarana, lalu yang kelima ada pengawasan pembelajaran, dan keenam ada hasil pembelajaran. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran. Di SDN 226 Arca Manik Endah ini, pada masa pandemi ini, sekolahnya itu merencanakan kurikulum yang sederhana, disesuaikan dengan kebutuhan, kayak tidak menargetkan pencapaian KKM secara penuh. Lalu, pembelajaran juga dilakukan secara daring atau dalam jaringan, dan salur komunikasi yang digunakan itu adalah Zoom meeting, WhatsApp, dan video pembelajaran. Adapun kendalanya, yaitu salah satu murid yang sedikit lambat merespon pembelajaran. Setelah ditelusuri, ternyata handphonenya itu dipakai oleh kedua orang tuanya untuk bekerja. Maka dari itu, sekolah memberikan toleransi jika ingin mengumpulkan tugas. Waktunya itu sebisanya saja, baik itu sore maupun malam. Adapun anak yang tidak mempunyai perangkat pembelajaran, namun dapat diatasi dengan guru yang datang ke rumah anak tersebut. Lalu, yang selanjutnya itu ada penugasan guru dan staf. Dari awal, guru ditugaskan untuk memetakan KD yang potensial dan memetakan pembelajaran mana saja yang perlu disampaikan lebih intens. Lalu, ditugaskan juga untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam kondisi pandemi ini. Lalu, bagaimana sih cara penyampaiannya? Cara penyampaiannya itu dengan cara sering melakukan Zoom meeting ketika ada hal-hal kedinasan yang perlu disampaikan. Kita membuat undangan secara virtual. Lalu, yang ketiga itu ada motivasi guru, siswa, dan orang tua.
Kepala sekolah menitipkan kepada guru bahwa menjadi guru adalah pilihan mereka. Dengan memilih menjadi guru, tentunya ada konsekuensi tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam menjalankan tugasnya itu harus menjadi ibadah, jadi apapun kendala yang dihadapi dijadikan motivasi. Berikut motivasi yang kepala sekolah berikan kepada guru. Selanjutnya, dalam pembelajaran daring seperti ini, memang peran orang tua sangat penting. Maka dari itu, sekolah berkomunikasi dengan komite sekolah untuk melakukan pendekatan kepada orang tua untuk lebih mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah. Guru-guru juga harus melakukan komunikasi kepada orang tua. Nah, kebetulan di SDN 226 Arca Manik ini ada salah satu orang tua murid yang sebagai psikolog gitu. Jadi sekolah ini juga memanfaatkan sistem podcast yang dimana di dalam podcast tersebut ada salah satu orang tua murid yang berprofesi sebagai psikolog. Jadi di podcast tersebut itu terdapat saran-saran yang bermanfaat berdasarkan ilmu psikologi. Selanjutnya ada penyediaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring. Nah, di sini tuh, kalau sarana dalam pembelajaran daring ini, semua guru memiliki laptop dan handphone. Untuk siswa sendiri, hampir semua sudah memiliki perangkat pembelajaran. Hanya saja, dalam pembelajaran kadang terkendala sinyal. Jika saat luring gitu ya, saat pembelajaran luring, tentunya ada infokus di dalam kelas. Sedangkan di saat daring, sangat diperlukan perangkat yang berbasis jaringan internet seperti handphone dan laptop. Nah, lalu ada pengawasan pembelajaran. Pengawasan ini itu dilakukan setiap minggu, yaitu dengan guru membuat jurnal. Selain itu, kepala sekolah melakukan supervisi secara daring, seperti kepala sekolah gabung ke dalam grup kelas atau memantau kegiatan pembelajaran sepenuhnya. Nah, untuk pemantauan kesiswanya itu lebih ke wali kelas. Namun, kita juga dapat melihat dari absensi para murid, apakah tepat waktu atau tidak. Untuk tugas dan sebagainya akan dipantau oleh wali kelas. Nah, yang terakhir itu ada hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran daring tentu saja tidak optimal dibandingkan tatap muka. Namun, untuk materi yang krusial tetap diutamakan, walaupun hasilnya tetap berbeda. Adapun dampak baik yang dirasakan, yaitu dampak baiknya, semua guru jadi dapat menggunakan teknologi untuk melakukan pembelajaran. Sedangkan dampak untuk siswa yaitu hasil pembelajarannya belum optimal. Lalu solusinya itu ya kita harus melakukan pembelajaran tatap muka. Itu. Nah, berikut tadi sudah saya jelaskan ya 6 poin tentang hasil penelitiannya. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulannya itu yaitu di masa pandemi ini sekolah melakukan pembelajaran secara daring. Adapun dampak baik dan buruk dari pembelajaran daring yaitu dampak baiknya guru dapat menggunakan teknologi untuk pembelajaran, sedangkan dampak buruknya hasil pembelajaran siswa tidak optimal. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.